Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, dinamika politik dan ekonomi di Indonesia mempengaruhi kehidupan beragama di kalangan masyarakat. Kehidupan beragama Islam di Indonesia juga mengalami polarisasi umat. Hanya karena perbedaan politik umat Islam terbelah. Dan pada momentum inilah para ulama semestinya kembali ke dalam fitrah dan hitohnya untuk bertanggung jawab membimbing umat di Indonesia ke dalam wadah dan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Bapak Sukidi Mulyadi, Kadar Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Sukidi, salam sehat Pak. Assalamualaikum Pak Sukidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat untuk semuanya. Baik Pak Sukidi, Pak Miftahul Akhyar mengaku memilih mundur karena mendapatkan amanah dari Forum Ahlul Hali wal Aqdi pada Muktamar ke-34 NU di Lampung agar tidak merangkap jabatan nih. Karena pada Muktamar NU itu Miftah ditunjuk sebagai Rais Am PBNU periode 2022-2026. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan alasan mundurnya ini? Terima kasih, saya kira ini menjadi tradisi yang baik, menjadi teladan yang baik untuk kita semua. Bahwa beliau memberikan satu pelajaran terbaik kepada kita bahwa rangkap jabatan itu tidak baik, dan karena itu beliau dengan legowo mengundurkan diri agar lebih fokus kepada tugas-tugas yang diembankan oleh Nahdlatul Ulama. Dan saya kira ini juga bagus untuk MUI untuk melakukan satu regenerasi kepemimpinan yang lebih memberikan satu penyegaran kepada tugas-tugas ulama, kepada tanggung jawab ulama kepada umatnya, dan juga tanggung jawab ulama kepada bangsa itu sendiri. Karena itu saya menyambut baik pengunduran diri beliau agar kita bisa lebih fokus kepada tugas-tugas keumpatan dan kebangsaan, sehingga kita semua bisa berjalan sesuai division of labor, tugas yang terpisah antara MUI dan juga antara NU sendiri. Baik, Pak Sukidi, berangkat dari mundurnya Pak Miftahul Akhyar dari jabatannya sebagai Ketua Umum MUI, pastinya ini tidak boleh kosong ataupun tidak bisa kosong dalam waktu yang lama. Lantas seperti apa karakter yang bisa menggantikan posisinya? Itu pertanyaan menarik sekali. Pertama, saya kira karakter yang harus menggantikan posisi beliau adalah karakter ulama yang memberikan satu keteduhan kepada umat. Ini penting saya tegaskan karena MUI harus memperkukuh identitas dirinya sebagai satu lembaga yang seperti hadis Nabi, al-ulama warasatul anbiya, ulama sebagai pewaris para nabi. Karena itu ini MUI mengemban satu tugas yang mulia dan juga sekaligus berat. Mulia karena MUI diberikan satu tanggung jawab untuk meneladani, untuk meneruskan, dan untuk melanjutkan satu tradisi, satu keteladanan, satu sikap moral yang mulia yang telah ditunjukkan oleh para nabi, oleh Nabi Muhammad. Dan karena itu mereka mempunyai tanggung jawab sejarah, tanggung jawab keagamaan, dan tanggung jawab bangsa untuk meneruskan satu keteladanan moral yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu ulama sebagai pewaris Nabi ini harus diteruskan dalam bentuk memberikan satu tugas, satu tanggung jawab, satu tanggung jawab bersama, terutama di kalangan ulama, untuk mengajarkan satu Islam yang memberikan satu rahmat kepada semuanya. Karena itu MUI harus berada di garda terdepan untuk menampilkan Islam yang teduh, Islam yang sejuk, Islam yang memberikan satu kenyamanan, satu keteduhan kepada semua umat beragama. Karena ingat bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Tuhan sebagai mercy for all, sebagai rahmat kepada semuanya. Bukan hanya kepada umat Islam, tapi juga kepada semua umat manusia. Karena itu kesadaran ini harus selalu ditumbuhkan di kalangan ulama agar mereka bukan hanya memberikan tali welas asih kepada sama umat Islam, tapi juga kepada semua umat beragama, kepada semua umat manusia, bahwa tugas mereka adalah memberikan satu rahmat, satu kasih sayang, loving kindness, satu the ethic of compassion,
satu sikap belas asih kepada semua umat manusia, semua warga negara, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun latar belakangnya, tugas ulama adalah memberikan satu sikap kasih sayang, satu sikap belas kasih seperti halnya yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, artinya adalah mencerminkan untuk menggambarkan Islam yang teduh melalui MUI ini, melalui ulama ini dari sifatnya Nabi. Baik, Pak, lantas bagaimana upaya dari ulama untuk mengurangi adanya polarisasi umat yang saat ini sudah mulai terjadi, apalagi di tengah menyambut tahun politik yang 2 tahun lagi akan kita sama-sama lalui. Seperti apa upayanya, Pak? Yaitu tugas yang tak kalah pentingnya dari ulama, dan saya berharap bahwa MUI berada di garda terdepan dalam perannya sebagai pemersatu umat, pemersatu warga negara. Ini tugas yang begitu berat dan mulia, terutama karena kita melihat bahwa umat kita mengalami satu polarisasi, satu konflik, satu pembelahan sosial yang sedemikian tajam. Karena itu MUI harus berada di garda terdepan untuk menjadi pemersatu umat, untuk menjadi satu kelompok sosial, satu kelompok ulama yang memberikan satu pesan bahwa persatuan adalah segalanya. Persatuan adalah amanah dari Islam itu sendiri, dan juga persatuan adalah amanah dari para pendiri bangsa. Karena itu ulama harus terus menggelorakan spirit persatuan di tengah polarisasi sosial yang amat tajam. Ulama harus memberikan satu semangat bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini satu pesan yang arif, yang mulia, yang harus ulama emban agar umat tidak tercerai-berai, agar umat tidak saling konflik satu sama lain. Dan karena itu ulama terutama yang diemban oleh MUI harus tampil untuk mempersatukan umat dari berbagai spektrum, mengajak mereka untuk membangun bangsa ini, mengajak mereka untuk ikut memajukan bangsa ini secara bersama-sama. Ya, terkait dengan pesan ini, bagaimana supaya pesannya betul-betul bisa sampai ke semua kalangan masyarakat, terutama di akar rumput, agar polarisasi ini bisa dihindari? Salah satunya dengan cara memberikan satu pesan kepada seluruh dai di seluruh Indonesia agar menyebarkan paham Islam yang rahmatan lil alamin, yang memberikan mercy to all people. Itu pertama, karena apa? Karena dai menjadi ujung tombak dari penyebaran gagasan Islam yang memberikan spirit persatuan dan kedamaian. Karena itu MUI harus secara terlibat aktif untuk memberikan satu pesan, satu amanah, satu wejangan kepada seluruh dai di Indonesia, seluruh takmir, agar mereka menjaga kesucian masjid, agar mereka menjaga dan menyebarkan paham Islam yang memberikan satu sikap welas asih, satu sikap belas kasih, satu sikap loving kindness, satu sikap yang baik kepada bukan hanya sesama umat Islam, tetapi juga sesama umat beragama. Dengan jaringan yang MUI miliki terhadap dai, terhadap masjid, dan terhadap organisasi baik NU maupun Muhammadiyah, maka ini menjadi jalan yang efektif agar pertama dai dan juga umat Islam selalu terikat pada misi dakwah Islam yang terbuka, yang mengasihi kepada sesama, dan juga yang memberikan rahmat kepada sesama. Itu pertama. Yang kedua, tentu saja yang tak kalah pentingnya, MUI harus terlibat aktif dalam merawat kebinekaan ini. Karena apa? Karena negara Indonesia berdiri tegak di atas pilar dan falsafah kebinekaan. Dan karena itu, MUI harus memberikan satu penyadaran publik, satu pencerahan publik bahwa kebinekaan ini adalah rahmat Tuhan. Ya harus kita terima secara positif, ya harus kita sambut secara optimis, agar bangsa yang berbineka tunggal ini tegak berdiri dan akhirnya menjadi maju. Tetapi ingat bahwa kebinekaan hanya bisa tegak bukan hanya dengan sikap mengakui bahwa kita berbeda dari segi agama, kita berbeda dari segi etnis, tetapi juga harus didorong, juga harus diteguhkan dengan satu sikap
yang saya sebut sebagai active engagement. Jadi setiap umat, setiap kita harus terlibat aktif dalam mewujudkan kebinekaan Indonesia. Kebinekaan ini harus ditopang dengan spirit yang diamanahkan oleh pendiri bangsa Soekarno dengan sikap gotong royong. Karena negara ini disebut negara yang gotong royong karena kesadaran setiap warga negara untuk terlibat aktif dalam mengatasi masalah-masalah keumatan dan masalah-masalah kebangsaan. Dan terakhir, tentu saja kebinekaan Indonesia ini tegak karena kita semua mengembangkan satu sikap yang ingin saya sebut sikap mutual respect. Sikap untuk saling menghormati satu sama lain karena berangkat dari satu kesadaran bahwa kita semua warga negara Indonesia, semua umat manusia diciptakan Tuhan secara setara, memperoleh hak yang setara, dan karena itu berhak diperlakukan secara setara. Karena itu sikap mutual respect ini, sikap untuk saling memberikan respect satu sama lain itu adalah pesan Islam dan juga sekaligus pesan kebangsaan. Baik, ya, dengan menumbuhkan sikap kebangsaan dan juga mencerminkan nilai-nilai positif ke depannya, ini tentunya kita harapkan tidak ada lagi polarisasi umat ataupun juga memanfaatkan sebagai media dakwah mungkin sebagai politik praktis begitu ya di Indonesia. Terima kasih Pak Sukidi Mulyadi, Kader Muhammadiyah sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas Pak, salam sehat selalu.